Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Senin 17 Oktober 2022. Tuhan masih mengizinkan kita untuk bersama-sama menerima firman-Nya dan merenungkannya. Karena itu mari siapkan hati. Renungan hari ini berjudul Kala Ajal Menjemput. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dari Kitab Mazmur pasal 89 ayat 49, demikian bunyinya. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Saudara-saudara, ada suatu kisah kuno tentang seorang pemimpin dari para pemimpin di dunia Timur Tengah. Suatu hari tiba-tiba si pemimpin menemukan seorang pria berjubah hitam di kemahnya. "Siapakah engkau?" tanyanya mendesak. "Aku adalah utusan Tuhan, namaku Malaikat Maut," jawab pria itu. Mendengar itu wajah si pemimpin seketika menjadi pucat. Ia mencoba menenangkan dirinya dan bertanya, "Baiklah, apa yang kau kehendaki dariku?" "Aku datang untuk mengatakan kepadamu bahwa besok ketika matahari terbit, aku akan datang menjemputmu. Masa hidupmu di bumi ini sudah selesai," kata malaikat maut itu menjelaskan. Kemudian malaikat maut itu menghilang dan si pemimpin itu kini berada sendirian. Lama sekali ia merenung dan tersadar ketika pelayannya masuk. Kepada pelayan itu ia berkata, "Sekarang siapkanlah seekor unta terbaik untukku. Besok malaikat maut itu akan menemukan tenda yang kosong." Kata si pemimpin itu sambil tersenyum. Ia memuji dirinya sendiri sebab ia menganggapnya dirinya itu bijak. Malam itu si pemimpin menaiki untanya dan memacu unta itu berlari dengan kecepatan yang tinggi. Kini si pemimpin sudah berada sangat jauh dari kemahnya. Ketika matahari tepat di atas kepalanya, ia merasa haus dan beristirahat di sebuah oasis. Sambil mengelus-ngelus untanya, ia berkata, "Sahabatku, engkau telah menjalankan tugasmu dengan baik." Tak lama kemudian ia melihat seseorang berjalan ke arahnya. Setelah dekat, barulah ia menyadari bahwa itu adalah malaikat maut yang mengunjunginya tadi malam. Belum lagi ia berbicara, malaikat maut itu berkomentar, "Aku sungguh heran, mengapa perintah yang sudah diberikan kepadaku tadi malam diubah, sehingga aku harus menjemputmu di siang yang terik ini. Tempat ini begitu jauh dari kemahmu yang nyaman. Sekarang ikutlah denganku." Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian, kata penulis kitab Pengkhotbah di pasal 8 ayat 8. Saudara-saudaraku, sudah siapkah kita apabila ajal datang menjemput? Ada begitu banyak orang yang takut pada kematian karena mereka belum menerima kepastian kemana mereka akan pergi setelah kematian. Mereka yang tidak mengenal pengharapan di dalam Yesus Kristus pasti takut menghadapi kematian. Tetapi bagi mereka yang hidup di dalam Kristus tidak perlu takut, karena kematian di bumi merupakan awal sebuah kehidupan di sorga. Jaminan untuk hidup di sorga setelah mengalami kematian hanya diterima oleh mereka yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus, yaitu mereka yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus begitu mengasihi kita, karena itulah untuk sementara Dia pergi guna menyediakan tempat yang permai bagi kita. Injil Yohanes 14 ayat 2 berkata, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu.
sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 3, Yesus melanjutkan, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Kita bisa menarik kesimpulan bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia, sehingga Ia menyediakan tempat yang permai dalam kehidupan yang kekal yang biasa disebut sorga. Tetapi sayang sekali banyak orang yang tidak mempercayai kasih Tuhan terhadap dirinya. Banyak orang yang acuh tak acuh dan tidak mempedulikan tentang kehidupan kekal dan juga kematian kekal. Padahal semuanya itu akan terjadi. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau ada di antara saudara yang sampai saat ini belum benar-benar percaya bahwa Yesus sudah datang ke dunia untuk menebus dosa kita, sehingga orang yang percaya menerima anugerah keselamatan itu akan menikmati kehidupan yang kekal di rumah Bapa, kata Yesus, yaitu di dalam sorga yang kekal. Kalau masih belum percaya, segeralah berbalik, bertobat, dan terimalah Yesus sebagai juru selamat saudara, bila saudara tidak mau masuk dalam kebinasaan kekal. Iblis berusaha dengan sangat keras dan sangat giat untuk membuat lebih banyak manusia yang meremehkan sorga maupun neraka. Tetapi ingatlah bahwa segala sesuatu ini terjadi menurut kehendak Tuhan, Sang Pencipta yang agung, yang berkuasa atas alam semesta dan segala isinya. Karena itu, jangan buang waktu, segera datang kepada Yesus. Kalau dulu saudara pernah menerima Yesus, tetapi sekarang seakan-akan Yesus sudah tidak ada lagi dalam hidup saudara, cepat kembali, bertobat, mengakui kesalahan, mengakui dosa. Dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni orang yang seperti itu dari segala kejahatannya dan melayakkan orang yang mengakui dan bertobat dari segala dosanya itu untuk masuk dalam kerajaan sorga. Renungkan hal ini baik-baik. Kemanapun orang itu lari, sejauh apapun dia bisa lari dari kemahnya, tetapi malaikat maut tetap bisa menemukan dia. Namun bila kita ada di dalam Kristus, kita tidak perlu takut akan kematian. Sebab begitu kita meninggalkan bumi ini, Yesus menyambut kita dalam sorga yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk peringatan yang Engkau berikan bagi kami pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah mengasihi kami begitu rupa dan Engkau menyediakan tempat yang penuh damai, sejahtera, sukacita di dalam kerajaan-Mu yang kekal bagi kami yang di dalam Kristus. Karena itu pagi hari ini kami berdoa, mohon Roh Kudus menguatkan kami supaya kami tidak melenceng, tidak keluar dari jalan yang membawa kami kepada kekekalan di dalam sorga. Tolong kami bila ada di antara kami yang sudah keluar dari jalur yang benar, lalu berada di jalur yang salah. Sadarkanlah ya Tuhan, supaya mereka yang sudah tidak lagi berada di dalam kehendak Tuhan, yang hidupnya sudah jauh dari Tuhan, mereka mau kembali dan menyerahkan hidupnya lagi kepada Tuhan. Kuatkanlah setiap pribadi kami Tuhan, karena pergumulan di dalam dunia ini sungguh berat. Banyak hal yang membuat kami lemah, banyak hal yang membuat kami ragu-ragu.
tetapi biarlah kasih Kristus yang dahsyat, kasih yang kekal, kasih tanpa syarat itulah yang akan mengokohkan iman kami, pengharapan dan kasih kami kepada Yesus. Terima kasih Bapa. Bekerjalah terus di dalam hati kami masing-masing. Tidak ada seorang pun di antara kami yang cukup kuat untuk berjuang sendiri. Itu sebabnya kami mohon Roh Kudus selalu mendampingi kami. Sampai akhirnya kami menyelesaikan perjalanan iman kami ini. Lalu kami bertemu dengan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan sudah berdoa dengan iman. Haleluya. Amin. Bagi orang yang percaya, kematian di bumi merupakan awal kehidupan yang indah di dalam kekekalan bersama Yesus Kristus. Selamat beraktivitas saudara. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Amin.